Ingat petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Jadi ketika ibu tak dirindukan, rumah tak jadi tempat nyaman, anak nongkrong banyak di mall, di kafe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpel saja pertanyaannya. Dalam rumah tangga itu antara bapak dan ibu, dalam mendidik anak, porsinya sama atau kita bisa bagi-bagi tugasnya gitu Pak Ustadz? Baik, makasih. Yang kedua, satu lagi Pak Ustadz, tanggung. Kenapa ada beberapa kasus ya, dalam mendidik anak itu cenderung ikut salah satu. Mama ikut ibunya atau ikut bapaknya. Padahal sebenarnya kita dalam mendidik nggak ada yang salah gitu, perasaan kami gitu. Baik. Tapi anak itu cenderung ikut salah satu gitu. Iya. Kira-kira di mana salahnya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Makna tidak sama ini dirinci para ulama, termasuk ada 2000 perbedaan. Yang menulis Syekh Abdul Hamid Supa, ulama asal Sudan. Ada 2000 perbedaan laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa termasuk perbedaan tugas. Artinya apa? Kebutuhan anak kepada bapaknya sama ibunya berbeda dari sisi tumbuh kembang. Contoh, anak butuh figur bapak sebagai pengasah intelektual. Karena bapak dalam Quran sebut dzakar, laki-laki sebut dzakar dari kata dzakaro au dzikrun, artinya berpikir. Laki-laki sebut makhluk berpikir. Sehingga yang mengasah daya pikir anak itu bapak-bapak. Itulah kenapa bapak harus masuk di umur 7 tahun anak seperti Ibrahim yang pulang langsung mengajak dialog Ismail dan kalimat ini arafil manami ani adzbauka fangdur madataro. Nah, ayah bermimpi di malam hari Allah menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Bapak yang gak pernah hadir di dunia dalam kehidupan anak, maka akan menjadikan anak-anaknya gak punya kemampuan berpikir yang maksimal. Itulah kenapa peran bapak. Peran ibu sebagai pengasah perasaan, hadis Nabi riwayat Imam Ahmad sahih menurut Syekh Al-Albani. Innahunnal mu'anisat al-ghaliyat. Wanita itu punya sifat mu'anisat, lembut, al-ghaliyat, baperan, emosinya berlebih. Allah jadikan takdir wanita punya baperan, mengasah emosi. Kecerdasan emosi laki-laki dan perempuan bayi ditentukan kedekatan dengan ibunya. Maka laki-laki atau perempuan yang gak dekat dengan ibunya cenderung menjadi pribadi yang anti empati di masa dewasa. Pernah nemuin ada suami, ya istrinya sakit, udah perutnya udah hamil berapa 9 bulan, nangis-nangis, disuruh ke rumah sakit sendirian. Laki-laki yang kayak gini gak dekat sama ibunya. Sebab ibu mengasah kecerdasan emosi, mendekatkan dia nanti kepada istrinya. Itu yang membuat dia dalam hal ini menjadi pribadi suami penyayang. Semuanya harus seimbang, karena kalau berlebihan akan mengalami disfungsi. Allah katakan innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak nyukai sesuatu berlebihan. Makanya enggak boleh berlebihan dekat ibu, enggak berlebihan dekat bapak. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz mengkomposisikan? Itu pembahasan yang panjang. Karena kita harus tahu, di antaranya bapak-bapak harus tahu bahwa bapak-bapak memegang aturan, ibu membuat rasa nyaman. Kenapa anak-anak cenderung dekat sama ibu atau dekat sama bapaknya? Anak-anak masih punya prinsip yang lebih menguntungkan siapa? Kalau bapak sama ibunya nggak kompak, nggak sesuai, pasti yang menguntungkan. Misalnya lebih dekat sama bapak karena bapak yang membayar kesalahannya dengan prinsip boleh. Mama bilang nggak boleh nih, Indomie nggak boleh, ini nggak boleh. Bapak, papa mau Indomie, boleh. Ih bapak baik banget gitu. Ini bahaya, karena bapak sama ibunya nggak satu suara. Yang benar satu suara, bapak nggak boleh memikir itu. Yang kedua, bahayanya kalau ibu yang menegakkan aturan, bapak yang membolehkan, ibu akan menjadi musuh dari anak. Dan ini sindrom yang dialami anak zaman now, namanya sindrom mommy is enemy. Makanya kesalahan pertama adalah membiarkan ibu menegakkan aturan. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawam bagi wanita, di antara anak qawam, iqamatin nizam, menegakkan aturan. Makanya aturan itu bukan milik ibu. Aturan milik bapak. Jadi kalau aturan ditegakkan, disosialisasikan oleh siapa? Bapak. Ibu itu enggak, ibu itu cuma nyampein kata bapak. Ingat gak? Kemarin bapak bilang gimana? Begitu.
Makanya ibu-ibu tuh kadang-kadang kalau bikin aturan, terus ibu ngomel. Sekarang saya tanya, ibu tujuannya apa sih, Bu? Bisa ibu, nggak boleh nih, handphone kemana? Taruh, kamu tuh di jamnya belajar gitu. Ibu tujuannya apa? Biar anak taat aturan. Penelitian di Jerman nggak efektif. Setelah diteliti, ini teliti risetnya. Ibu yang ngomel sama anak biar anak taat aturan nggak efektif karena setelah diteliti vibra suara ibu setelah diriset mirip salakan anjing pudel. Jadi yang terdengar oleh anak tuh gini, oh, 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 iya. Makanya anak respon gini, iya, iya, iya mama, iya, iya nanti, iya, oh, iya mama, iya nanti, gitu, tuh. Kalau ibu. Sementara bapak setelah diteliti vibra suara bapak mirip auman singa. Cukup, taruh, selesai. Makanya aturan milik bapak. Karena bapak seperti singa cukup sekali ngomong. Nggak ada singa, nggak ada. Kecuali singa kejepit. Makanya yang membuat ibu-ibu itu disebelin sama anak. Itu karena bapak yang nggak ngambil aturan. Makanya aturan itu bapak bilang nih. Jadi kalau apa-apa selesainya gini. Pak. Sini main handphone mulu nih, aku khawatir gini-gini. Apa sih kamu khawatirin? Ya kok dia main handphone gini-gini. Terus maunya gimana? Bikinlah aturan Pak, bilang gini. Ya udah nanti ngomong. Sini kita rapat keluarga. Jadi papa tuh kawal gini. Jadi satu, handphone gak boleh dimainkan kalau habis maghrib sampai isya. Sepakat ya? Oke. Terus habis subuh sampai syuruk gak boleh ya. Itu jam 9 paling lambat. Kalau ada yang melanggar, ambil handphonenya. Papa nggak izinkan. Kemudian papanya keluar atau kerja. Pas maghrib anak-anak main handphone. Ibu ngomongnya gimana? Kata papa gimana? Nanti kalau papa ini gimana? Umi cuma ngingetin doang. Mama cuma ngingetin doang loh. Bilang gitu kata papa. Iya mama dan sebagainya. Telepon aja. Pah, sini masih main handphone. Papanya nelpon. Paris, ya lagi ngapain? Jam berapa sekarang? Taruh handphone. Selesai. Apakah Bapak cuma ngandelin tegasnya? No. Sikap Bapak bukan tegas yang dimaksud galak. Tegas Bapak adalah memiliki wibawa karena cinta yang kuat. Jadi justru salah kalau bilang Bapak tuh galak. Yang benar tegas. Tegas itu bukti cinta. Jadi Bapak yang justru tiba-tiba ngingatkan, justru Bapak yang memiliki visi yang kuat. Tapi bukan berarti galak mukul, enggak. Tetap jadi Bapak yang lembut. Tapi kalau Bapak nggak setuju. Papa nggak setuju. Pernah nonton sinetron Sidul nggak? Nah itu yang benar tuh, Sidul anak sekolahan tuh. Ya bapaknya bilang, Babe nggak setuju sama kamu. Maknya bilang, maafin Babe, aduh. Babe itu maksudnya baik. Nah kayak gitu. Kalau sekarang kebalik. Maknya ngomel-ngomel, maafin mama ya nak. Mama emang lagi stres. Ya itu. Ya, ya wajar gitu ya. Soalnya nonton drakornya kelamaan. Jadi kayak gitu. Jadi yang benar Pak. Jadi yang benar bagi tugasnya Bapak yang ambil alih aturan. Tugas Bapak menjadi pengambil aturan. Jangan sesekali ibu ngambil aturan boleh, sesekali jangan dominan. Ingat, ibu seperti Khalid bin Walid, posnya pos jihad. Suatu hari Khalid pindah berangkat haji dijewer sama Umar. Pos kamu di sana, bukan haji. Maksudnya apa? Emang gak boleh haji? Bukan. Kalau pos kamu ditinggalin, jebol umat. Makanya pergi balik lagi. Diomelin sama umat. Ibu-ibu juga gitu. Sesekali galak, sesekali tegas boleh. Tapi pos utamanya pemberi rasa nyaman. Kalau ibu ninggalin posnya, anak akan tak pernah lagi betah di rumah. Ingat petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Jadi ketika ibu tak dirindukan, rumah tak jadi tempat nyaman, anak nongkrong banyak di mall, di kafe. Di Jakarta sempat populer istilah SCBD, tahu? Slebeo, nah, masih ingat? Nah itu, bukan karena rumahnya sempit, tapi diantaranya banyak yang tak rindu dengan rumah karena ada ibu yang tak dirindukan.